Salah satu fitur terbaik yang gua rasakan dari Samsung S24 ini adalah dari kamera depannya. Jadi kamera depannya ini bener-bener gua pakai ya, karena ya gua sendiri adalah konten kreator, meskipun konten kreator kecil gitu. Jadi gua sehari-hari konten ya pakai Samsung S24 ini. Dan sekarang pun ya gua lagi pakai ini ya, lagi pakai Samsung S24 dan di sini pun HP-nya gua ganti dengan Dusmuk-nya. Jadi ini dia untuk Samsung S24 yang lagi gua pakai. Kurang lebih untuk kamera depannya dia bakal seperti ini untuk hasilnya. Nah, di sini setelah gua pakai beberapa minggu atau di sekitaran sebulanan lebih, gua di sini mendapatkan kesimpulan ada 4 keunggulan untuk kamera depan dari Samsung S24 ini yang gua rasakan. Terutama gua yang sebagai konten kreator yang bikin video setiap hari dan ngedit setiap hari gitu. Keunggulan yang pertama dari kamera depan Samsung S24 ini adalah dari autofocusnya. Jadi di sini tuh dia udah autofocus, bisa kalian lihat. Tuh, dia bakal autofocus. Gua sodorin barang juga dia bakal autofocus seperti ini. Jadi fitur autofocus ini bener-bener bakal gua pakai untuk bikin konten sehari-hari. Kemudian keunggulan yang kedua dari kamera depan Samsung S24 ini adalah dari portrait videonya. Dan juga di sini tuh istimewanya dia udah bisa 4K 30 fps untuk mode portrait videonya. Dan kalau kalian lihat di sini, gua tuh juga di sini lagi pakai portrait video yang dimana di sini dia yang 4K 30 fps ya. Dan di sini tuh gua pakai yang mode buramnya. Dan dia ini yang level 3 untuk blurnya ya. Nanti bakal gua jelaskan lebih detail lah untuk mode portrait ini. Terus keunggulan yang ketiga yang gua rasakan adalah mode pro di kamera depannya. Karena biasanya untuk mode pro ini kan ada di kamera belakang ya. Nah, di sini untuk Samsung S24 ada mode pro tapi di kamera depannya. Ya di kamera belakang juga ada ya. Tapi untuk kamera depannya ternyata ada juga mode pro-nya. Ini keren banget sih. Kemudian, keunggulan yang ketiga yang gua rasakan adalah dari resolusinya, yang dimana untuk kamera depan Samsung S24 ini udah bisa 4K 60 fps. Yang bisa 4K 60 fps ini di mode Pro dan mode biasanya ya. Kalau untuk mode portrait videonya, dia mentok di 4K 30 fps aja. Seriusan deh, kalau kalian beneran konten kreator tuh bakal ribet banget ketika kamera depannya ini burik dan tidak bisa diandalkan lah. Karena meskipun kamera belakangnya bagus, ya itu agak ribet aja sih ketika kalian pakai kamera belakang untuk konten. Karena ya harus kalian rapih-rapihin, harus kalian bener-benerin apakah udah sesuai apa belum posisinya, apakah udah pas apa belum, dan kita juga harus ngecek apakah bener apa enggak resolusinya dan lain sebagainya. Itu harus bener-bener diperhatikan dan cukup ribet kalau pakai kamera belakang. Tapi kalau kamera depannya udah bagus, ya tinggal pakai kamera depannya untuk kalian ngonten. Oke, kita bahas satu-satu untuk keunggulan yang tadi gue sebutkan. Yang pertama adalah fitur autofocus. Fitur autofocus ini sangat gue butuhkan untuk ada di kamera depan. Karena yang pertama kalau untuk konten, biasanya kalau kamera depannya udah autofocus, jadi bener-bener tajam nih untuk muka gue. Kalau misalkan gue lagi nge-shoot muka gue. Dan gue pribadi kan adalah afiliator ya. Jadi gue kalau nge-review produk, kalau misalkan lagi pakai kamera depan kayak gini, kalau gua mau nunjukin produk, itu tinggal diginiin aja dan dia udah autofocus. Bahkan debu-debunya tuh bisa kalian lihat fokus bener-bener tajam ya. Jadi ini bakal beneran kepake nih untuk fitur autofocusnya selama gua ngonten pakai Samsung S24 ini. Nah, jadi ini dia hasil dari kamera depan Samsung S24 ya. Ini ada di resolusi 4K 30 fps. Kita coba tes untuk autofocusnya. Set. Tuh, dia autofocus ya. Jadi kurang lebih bakal seperti ini. Tuh. Jadi ini aktif ya. Untuk autofocusnya dia bakal seperti ini. Nih coba ke wajah gua tuh, kumis gua, rambut gua juga aktif ya. Untuk autofocusnya dia seperti ini pokoknya untuk kamera depannya. Kemudian yang kedua adalah mode portrait video. Nah, ini menurut gue juga bagus ya. Kalau kalian mau ngonten, terutama kalian ingin nampilin kalian gitu, itu menurut gue sih pakai mode portrait video. Karena hasilnya itu bakal berbeda gitu. Jadi ada ciri khas tertentu lah dibandingkan pakai mode yang biasa. Tuh kan bisa kalian lihat, jadi untuk backgroundnya ini lebih diblurkan. Otomatis untuk orangnya atau kita yang ngomong itu bakal lebih tajam untuk kelihatannya. Apalagi kalau kalian ditambahkan dengan background-background
dunia estetik itu bakal lebih cakep lagi ketika kalian pakai mode portrait video. Ditambah lagi ya, mode portrait video yang ada di Samsung S24 ini dia udah 4K 30 fps. Jadi untuk hasil videonya ini bakal makin jernih banget meskipun ya pakai mode portrait video tadi. Nah, untuk selanjutnya ini adalah mode portrait video ya. Dia bakal seperti ini. Ini tuh sebenarnya bisa kalian atur juga ya. Lagi ngerekam kayak gini tuh dia mau blurnya seperti apa gitu. Nah, ini yang paling mentok blurnya dia seperti ini. Nah, kalau ini dia yang nggak terlalu blur ya. Ini level 2, ini level 3, ini level 4. Kayak gini sih enaknya sih. Dia pokoknya seperti ini ya. Mode portrait video ini yang blurnya. Nanti kita akan coba bahas lebih dalam soal mode portrait videonya ya. Kalau sekarang ya seperti ini aja untuk hasilnya mode portrait video di Samsung S24. Nah, keunggulan kamera depan dari Samsung S24 ini yang selanjutnya adalah ada mode Pro di kamera depannya. Nah, biasanya mode Pro ini adanya di kamera belakang ya, terutama HP-HP mid-range. Biasanya ya cuma di kamera belakangnya aja yang ada mode Pro-nya. Gua nggak tahu ya di HP flagship lain ada apa enggak, tapi ya di Samsung S24 ini dia udah ada mode Pro untuk kamera depannya. Fitur ini benar-benar bakal berguna untuk kalian yang ngerti settingan kamera profesional, karena ya mode Pro ini layaknya kalian bisa setting di kamera profesional gitu. Kalau kalian yang ngerti dan suka pakai kamera sih, gue yakin fitur ini bakal kepake banget karena kalian bisa setting sesuai dengan kalian pakai kamera ini seperti apa gitu. Nah, kalau ini untuk mode Pro-nya di kamera depannya dia bakal seperti ini. Di sini bisa kalian lihat, ini bisa diatur. Yang pertama ada ISO. Ini kan kalau semakin gede angkanya dia bakal semakin terang ya. Tuh. Ini gua kebawahin tuh. Ini mungkin cocoknya di berapa ya? Nah, segini kali ya. Ini kalau kalian yang ngerti segitiga exposure atau yang sering pakai kamera, ini bakal kepake banget untuk fiturnya. Jadi di kamera depannya ini udah ada mode Pro-nya. Bahkan ada white balance-nya, ada mic-nya kalian bisa atur, shutter speed-nya. Pokoknya seperti ini aja. Untuk yang mode Pro-nya. Untuk autofocusnya juga masih aktif ya. Kemudian keunggulan yang terakhir dari kamera depan Samsung S24 ini adalah udah bisa 4K 60 fps ya. Jadi untuk resolusinya kamera belakang dari Samsung S24 ini bisa mentok 8K ya, 8K 30 fps. Nah, untuk kamera depannya dia 4K 60 fps. Jadi kalian bisa sama lah ya untuk resolusinya. Jadi kamera belakang kalian bisa pakai 4K 60 fps dan kamera depannya juga kalian bisa pakai 4K 60 fps. Tapi ya resikonya storage kalian bakal cepat penuh karena kan bakal gede banget gitu loh untuk size dari video yang resolusinya ini 4K 60 fps. Nah, kalau ini hasil resolusi 4K 60 fps ya, dia bakal seperti ini untuk hasilnya. Ini mungkin bakal kekompres ya, karena untuk rendernya biasanya gua pakai di 4K 30 fps. Jadi kalau gua sih biasanya di 4K 30 fps ya, tapi kalau kalian mau tahu hasilnya seperti ini untuk 4K 60 fps ya. Jadi untuk kamera depan dan juga kamera belakangnya dia udah bisa 4K 60 fps. Kayak gini lah ya kurang lebih untuk hasilnya. Jadi itu dia beberapa fitur ataupun keunggulan dari kamera depan Samsung S24 ya, yang selama ini gua rasakan, terutama untuk konten yang sering gua tuh bikin konten setiap hari, terutama gua yang sering review produk. Kamera depan dari Samsung S24 ini beneran berguna banget gitu, terutama tadi yang fitur autofocusnya, yang dimana kalian pun kalau nge-shoot atau nge-record wajah kalian bakal lebih tajam karena bagian belakang dia bakal lebih blur. Dan juga kalau misalkan kalian lagi nge-review suatu produk, kalian tinggal sodorin aja ke kamera depan kalian dan dia bakal langsung fokus seperti ini. Ini beneran bakal berguna banget, apalagi yang kalian sering nge-review produk. Ya, jadi gitu aja mungkin. Thank you.